Pernyataan mengejutkan Silva yang buat semua orang tak menyangka. Kami hanya beruntung bisa kalahkan Red Sparks di laga hari ini. Harusnya Mega menang jika dirinya tak ditarik keluar di set keempat. Dan mungkin ini strategi Ko He-jin yang tak mau Mega cedera usai melihat Park Eun-jin cedera di set ketiga. Oleh sebab itu Mega sengaja diganti agar dirinya tak ikut cedera saat babak playoff nanti berlangsung. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Beginilah ulasannya. Kekalahan menyakitkan diterima tim bola voli Daejeon Jungkwanjang Red Sparks saat melakoni laga pertama di putaran ke-6 Liga Voli Korea musim 2024-2025. Red Sparks yang memulai laga dengan baik dibuat merana pada akhir pertandingan saat menghadapi GS Caltex Seoul KIXX. Tim besutan Ko He-jin itu harus kembali kehilangan satu pemain intinya karena mengalami cedera. Red Sparks yang unggul duluan akhirnya harus takluk dengan skor 1-3 pada laga yang digelar di Janchung Arena, Seoul, Korea Selatan, Rabu 26 Februari 2026. Jalannya pertandingan. Red Sparks mengawali laga dengan sangat baik usai mencetak keunggulan 5 angka pada skor 8-3. Megawati sudah mencetak 4 poin sampai memasuki technical timeout pertama dengan tingkat keberhasilan serangan 100%. GS Caltex tetap memanfaatkan serangan dari posisi nomor 2 yang ditempati oleh Giselle Silva. Setelah jeda, Jeon Da-bin mencetak poin pertamanya pada laga ini lewat spike keras yang dilepaskan untuk membawa Red Sparks terus menjauh dengan keunggulan 11-5. Megawati dengan serangannya terus menambah keunggulan, lalu disusul blok Jung Ha-oh yang untuk membawa tim tampu memimpin pada 13-6. Red Sparks tetap unggul sampai memasuki technical timeout kedua dengan skor 16-11 setelah service error dari Giselle Silva. Pyo Seung-ju juga bermain sangat baik sebagai juru gedor di sayap kiri Red Sparks yang bergantian dengan Jeon Da-bin. Red Sparks kembali menjauh pada 21-16, tetapi GS Caltex lagi-lagi mendekat menjadi 19-21 setelah spike Silva mengenai jari tangan Jeon Da-bin. Meski begitu, tim tamu akhirnya lebih dulu mencapai poin 25 setelah spike keras memanjang dari Megawati tak mampu dibendung. Insiden tak mengenakan kembali didapat tim Red Sparks hanya kurang dari 1 pekan. Kali ini petaka dialami middle blocker Red Sparks, Park Eun-jin yang mengalami cedera pergelangan kaki. Park sedang berupaya melakukan double block bersama Jeon Da-bin, tetapi kaki kirinya mendarat tak sempurna usai sempat mengenai kaki Jeon Da-bin. Park Eun-jin begitu kesakitan dan sampai ditandu oleh tim medis untuk keluar arena pertandingan. Kejadian itu langsung mempengaruhi permainan Red Sparks hingga harus menelan kekalahan pada set ketiga. Memasuki set keempat, Ko He-jin merombak semua pemain intinya kecuali hanya menyisakan Jung Ha-oh-yan, termasuk Megawati yang diistirahatkan penuh. Sisanya 5 pemain dimasukkan yakni Shin Eun-ji, Park Ye-min, Kim Cha-na, Lee Son-wo, dan libero Choi Hye-so. Sebenarnya tim B ini sempat buat Silva CS lumayan kewalahan. Namun karena semakin lama permainan anak asuh Ko He-jin bisa ditebak dan beberapa kali error maka Silva semakin menjauh dan menangkan pertandingan. Tentunya hal ini menjadi pukulan telak bagi Ko He-jin di sisa laga ronde terakhir ini. Dengan hilangnya 2 pemain terbaik Buki Lich dan Eun-jin tentu akan buat perjuangan Red Sparks semakin sulit. Dan disinilah kematangan strategi dan ruang ganti Red Sparks diuji sangat berat. Ko He-jin harus berpikir ekstra keras untuk menentukan siapa yang akan main di sisa laga sebelum babak playoff ini berlangsung dan tentu kita harapkan sang mega bintang kita, Megawati Hangestri tidak ikut cedera dan akan tetap mampu menggendong Red Sparks meskipun dengan perjuangan yang tidak mudah tentunya. Karena cuma Megawati harapan terakhir Red Sparks yang bisa bawa sejarah pertama tim Daejeon untuk bisa bawa juara di Liga Voli Korea musim ini. Dan insya Allah Megawati akan bisa cetak sejarah tersebut.
Mari kita doakan bersama-sama, karena kekuatan doa jutaan fans Mega beserta Red Sparks tak akan mustahil bisa menembus langit, dan insya Allah diijabah oleh Allah. Amin. Red Spark akan kehilangan satu dari dua Twin Tower Attack-nya yang selama ini memiliki peran sangat krusial bagi tim. Maksudnya, Red Spark saat ini hanya bisa mengandalkan Mega dan itu membuat semua mata tertuju pada bintang asal Indonesia. Ini yang diharapkan bisa mengambil alih beban dan membawa tim ini maju ke depan. Dengan absennya Bukilik, sekarang Mega pun kini menjadi tumpuan utama Red Spark sebagai mesin pendulang poin utama. Tentu ini tak akan mudah, karena artinya lawan akan lebih berfokus pada Mega di laga-laga selanjutnya. Meski begitu, Mega sendiri sejatinya telah menunjukkan jika ia bisa diandalkan bahkan saat Buki tak bisa bermain. Seperti yang ia gambarkan di laga terakhir kontra GS Caltex. Jadi saat itu, ketika Buki keluar di awal set pertama akibat cedera ligamennya, Mega berhasil mengambil peran kunci untuk membawa Red Spark menang 3 set langsung, di mana ia menjadi top skor tim dengan 16 poin, dengan tingkat keberhasilan serangan yang mencapai angka 48,3%. Di sini, Mega tampil gemilang, ia menunjukkan semangat juang yang tinggi. Dengan dirinya menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar, tidak hanya dalam hal mencetak poin, tapi juga dalam melakukan servis yang mematikan. Melakukan dik untuk membantu pertahanan hingga memimpin tim di lapangan. Namun tentu saja pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah Megawati mampu menjawab beban yang semakin besar di pundaknya di laga-laga selanjutnya? Jawabannya akan terlihat di pertandingan-pertandingan selanjutnya juga. Namun yang pasti, penampilannya melawan GS Caltex menjadi bukti awal bahwa Megawati siap menghadapi tantangan ini. Musim ini Mega dan Buki merupakan kombinasi yang sangat mematikan di V-League. Di lapangan keduanya memiliki semacam chemistry yang sangat kuat untuk saling membantu. Dengan di luar lapangan Mega dan Buki juga memiliki hubungan yang kuat. Dan itu kenapa Mega sangat terpukul dengan cedera yang menimpa Bukilik. Dalam sebuah video yang dirilis oleh Red Spark di YouTube pada tanggal 24 Februari, Mega tampak sedih dan terkejut dengan cederanya Buki. Mega pun mengatakan, "Sebenarnya saya sangat terkejut sampai hampir menangis. Saya terus memikirkan Bukilik saat memainkan set ketiga di lapangan. Bagaimana dengan Bukilik? Saya juga sedih. Tapi saya berusaha sekuat tenaga dan berusaha lebih fokus. Kami mampu bertahan sampai akhir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung saya," ujar Mega dalam video di channel YouTube Red Spark. Reaksi Mega mencerminkan hubungan eratnya dengan Bukilik yang telah menjadi salah satu pilar utama tim sepanjang musim. Kehilangan rekan setim yang berperan besar jelas meninggalkan kekosongan, baik dari segi permainan maupun emosi di lapangan. Kehilangan Bukilik dalam waktu yang panjang, bahkan bisa jadi hingga akhir musim, membuat Red Spark jelas dalam masalah besar. Meski begitu, target juara tidak boleh hilang bukan. Dan itu membuat pihak klub Jung Kuanjang Red Spark tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Mereka telah merancang langkah-langkah untuk mengatasi absennya Bukilik. Mulai dari pemulihan Buki, klub terus memberikan rehabilitasi terbaik dengan harapan Buki bisa pulih tepat waktu untuk babak playoff yang menjadi target utama tim. Selain itu, sebagai langkah antisipasi klub berencana mencari pemain yang bisa mengisi posisi Bukilik. Dengan Dabin adalah opsi yang menarik. Saat ia tampil cukup baik di laga kontra GS Caltex dengan 9 poin. Bukilik mengenakan gips untuk menstabilkan pergelangan kakinya dan akan memulai perawatan rehabilitasi setelah pembengkakannya mereda. Akan lebih baik jika Bukilik menyelesaikan rehabilitasinya dengan baik dan bermain di babak playoff.
Tetapi kami juga mencari pemain pengganti untuk berjaga-jaga, ungkap Ko Hee-jin. Pada akhirnya absennya Bukilik tentu akan mempengaruhi strategi Red Spark. Tim akan melakukan penyesuaian formasi dan taktik, dengan pelatih harus mengubah formasi untuk mengkompensasi kehilangan pemain kunci ini.